Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Tasya Maulani dipersilakan memandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Tasya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, hendaknya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mencek kehadiran Ananda semuanya. Nanti siapa nama yang terpanggil, jawab ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama, Sinta Melati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Tasya Maulani. Saya, Bu. Oke. Selanjutnya Husnatul Ulia. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Zakia Aulia. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Hafiza Sania. Saya, Bu. Oke, selanjutnya Salsabila Gladys. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Yunita Fitri M. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semuanya ya. Ya, Bu. Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari Bryophyta dan bagaimana metagenesis dari Bryophyta. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari Bryophyta. Klasifikasi Bryophyta itu dapat digolongkan atas 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, untuk pembahasan mengenai klasifikasi Bryophyta ini kita akan membahas secara diskusi kelompok. Di sini Ibu akan membagi Ananda semuanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Tasya Maulani dan Hafiza Sania dengan materi mengenai Anthocerotophyta. Yang kedua, yaitu kelompok 2 ada Husnatul Ulia dan Salsabila Gladys dengan materi mengenai Hepaticophyta. Selanjutnya kelompok 3 ada Zakia Aulia dan Yunita Fitri M dengan materinya membahas mengenai Bryophyta atau Bryopsida. Nah, nantinya yang kalian diskusikan pada kelompok tersebut yaitu mengenai materi yang sudah Ibu bagikan tadi, itu mengenai apa saja ciri-ciri dari lumut tersebut, apa saja peranannya, dan apa saja bagaimana perkembangbiakannya. Baik, untuk metode diskusinya, Ananda semua bisa menggunakan grup WhatsApp atau melakukan video call dengan teman diskusinya. Nah, untuk waktu diskusinya Ibu berikan waktu selama 15 menit. Nanti sesudah habis waktunya, nanti kita akan kembali membahas secara bersama-sama. Oke, sekarang jam 7.20, nanti selesai diskusinya yaitu jam 7.35. Oke, sekarang dipersilakan untuk memulai diskusinya.
Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada kendala dari diskusinya? Tidak, Bu. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Tidak, Bu. Kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, atau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas perintahnya atau soalnya? Enggak, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, Bu. Ingat ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, Bu.
apakah ada kendala dari kelompok 1? Enggak, Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Siap, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Cepat sekali ya. Ya, Bu. Bagaimana dengan kelompok 3? Siap, Bu. Oke, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 sudah siap. Karena waktunya masih ada 5 menit lagi, coba diulang-ulang kembali. Ya, Bu.
Oke, sekarang waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang mari kita bahas bersama-sama hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa saja hasil diskusinya? Siapa yang pertama? Kelompok kami, Bu. Oke, persilakan kelompok 3. Baiklah, hasil diskusi kami yaitu tentang lumut daun. Lumut daun merupakan jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Akan tetapi, ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dalam satu individu. Pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora lumut akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polytrichum juniperinum, Pogonatum ciratum. Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun atau bantalan dari tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian bawah yang ada dalam air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Jenis tanah yang bermanfaat untuk mengemburkan medium pada tanaman pot dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Karena habitatnya sangat luas, maka tumbuhannya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam. Dah, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang mau lagi membacakan hasil diskusinya? Kelompok kami, Bu. Oke, persilakan kelompok 1. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthoceroposida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah dan terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Habitat lumut tanduk ialah di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Lumut tanduk tidak bagus tumbuh pada daerah yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Contohnya tanah gambut. Lumut tanduk banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Masih ada lagi? Dah, Bu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok berapa lagi? Kelompok 1 atau 2? Oh, kelompok 2. Oke, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya, Bu. Lumut hayati atau Hepaticopida mempunyai bentuk tubuh seperti lembar banyak lekukan dan mempunyai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talopita ke Cormopita. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Lumut hati tidak ideal tumbuh pada tanah gambut yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Terdapat pengecualian pada genus Plagiocilla sp yang bisa dijumpai tumbuh pada hutan rawa gambut. Contoh lumut hati Riccardia camerdifolia, Pelia endifolia, Scapania nemorosa, Jugermania sp. Dah, Bu. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu mengenai lumut daun atau Bryopsida.
Lumut daun ini juga disebut dengan lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid dan batang dan daun. Dan juga pada lumut daun ini biasanya dapat kita temui pada tanah yang lembab. Contohnya yaitu seperti Polytrichum sp. Selanjutnya lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati ini bentuknya seperti talus atau lembaran dan pipih. Biasanya tumbuh menjadi 2 lobus sehingga terlihat seperti lobus pada hati. Lumut hati ini biasanya hidup di bebatuan atau yang daerahnya lembab, seperti pada kulit kayu. Contoh dari lumut hati ini yaitu Markhanthia polymorpha. Nah, selanjutnya yaitu lumut tanduk atau Anthoceratopsida, yaitu merupakan lumut yang gametofitnya mirip dengan lumut hati. Bedanya terletak pada fase sporofitnya. Pada lumut tanduk ini, sporofitnya berbentuk seperti kapsul yang memanjang yang mirip bentuknya dengan tanduk. Ciri unik dari lumut tanduk ini, sporofitnya akan terus tumbuh selama gametofitnya juga masih tumbuh. Contoh dari lumut ini yaitu Anthoceros fusiformis. Nah, dari banyak bahasan yang sudah kita bahas tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang didapatkan pada pertemuan hari ini? Saya, Bu. Nah, dipersilahkan. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari Bryophyta, yaitu Talophyta tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena tumbuhannya masih berupa talus atau lembaran. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur mirip akar, batang, dan daun sejati. Disebut tumbuhan pelapor atau perintis karena tumbuh di suatu tempat sebelah tumbuhan lain mampu hidup. Mempunyai 2 bentuk generasi yaitu gametofit dan sporofit. Bagian-bagian dari Bryophyta yang pertama yaitu sporangium, tempat dihasilkannya spora, seta, tangkai sporangium, apofisis, ujung seta yang melebar, kaliptra, tanduk kotak spora, vaginula, kaki sporangium, daun, rizoid, strukturnya seperti akar, operculum, tutup kotak spora. Selanjutnya yaitu klasifikasi, dibedakan dalam 3 kelas. Yang pertama lumut daun atau Bryopsida, lumut hati, dan lumut tanduk. Oke, terima kasih yang sudah membacakan hasil diskusi, membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, benar sekali, Bryophyta memiliki ciri-ciri adanya seperti Talophyta, yaitu tidak dapat dibedakan antara akar, daun maupun batangnya. Dan juga disebut dengan tumbuhan peralihan karena tubuhnya masih berupa talus atau lembaran. Dan juga disebut dengan tumbuhan pelopor atau tanaman perintis karena mampu tumbuh pada suatu tempat sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh di sana. Dan juga memiliki 2 bentuk generasi yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Dan juga klasifikasi dari Bryophyta dibedakan atas 3 kelas yaitu lumut tanduk, lumut daun, dan lumut hati. Oke, sekian pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini hendaknya bermanfaat bagi kita semua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, oke, sepertinya tidak ada. Baiklah, untuk tugas selanjutnya Ibu berikan sebuah pekerjaan rumah. Nantinya akan Ibu kirimkan linknya melalui grup WhatsApp kita. Ya, Bu. Oke, baiklah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.